Kalian semua, chat WA dari doi belum dibalas? Jangan sedih. Yuk kita bahas film lagi. Film yang kita bahas kali ini bergenre action dengan judul Ghost in the Shell. Ghost in the Shell merupakan sebuah film yang diadaptasi dari anime Jepang karya Masamune Shirow yang pernah tayang pada tahun 90-an dengan judul yang sama. Filmnya sendiri mengisahkan tentang seorang robot cyborg bernama Mayor Miraculous yang tergabung dalam Distrik 9 dan ditugaskan membasmi kejahatan serta terorisme. Karakter utama dalam film ini diperankan oleh Scarlett Johansson, yaitu mantan istri gue yang gue cerain gara-gara jarang ngasih gatah gitu cuy, karena sibuk main film. Situs Rotten Tomatoes memberikan skor untuk film Ghost in the Shell sebanyak 43%, sedangkan situs IMDb memberikan penilaian sebanyak 6,3% dari 10%. IMDb mencatat bahwa proses produksi film Ghost in the Shell diperkirakan menghabiskan dana hingga 110 juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu, penghasilan yang didapat dari pemutaran film ini secara internasional lebih dari 196,8 juta dolar Amerika Serikat. Udah pada penasaran dong dengan ceritanya? Sebelum kalian menonton, jangan lupa kunci kamar kalian rapat-rapat, rapiin kasur, pasang headset, siapkan tisu magic, and boom! Di awal film dijelaskan bahwa di masa yang akan datang tidak ada batas antara robot dan manusia. Dengan kemajuan teknologi, kemungkinan manusia memasang kerangka robot di tubuhnya. Salah satu perusahaan bernama Hanka memproduksi robot dengan tujuan untuk membasmi para teroris dan didanai oleh tubuh robot bukan mencakup rambutan ya cuy. Singkat cerita, terciptalah robot yang bernama Mayor Miraculous. Lalu Cutter menanyakan kepada Dr. Owlet, karena penyebutan nama yang terlalu susah, kita ganti Dr. Carpet aja cuy, tentang robot tersebut. Gue jelasin dikit ya. Jadi Cutter ini adalah tangan kanannya Daisuke Aramaki, orang yang mempunyai perusahaan Henka, dan Cutter ini pemegang Distrik 9. Dan Dr. Carpet bertugas dalam pengontrolan tubuh dan memori robot tersebut. Dalam percakapan mereka berdua, Mayor akan ditempatkan di Distrik 9, yaitu pembasmi teroris dan kejahatan. Setelah selesai, Mayor ke ruangan Dahlin. Dahlin di sini bertugas sebagai pengumpul informasi terhadap robot-robot teroris. Dan Mayor memutuskan untuk masuk ke memori Geisha, robot yang menyerang dan membunuh Osmond. Pada saat masuk ke memori, Mayor hampir meninggal karena terdapat virus yang telah diprogram oleh Kuze. Run it. Disconnect, get her out. Are you okay? Singkat cerita, mereka pun datang ke sebuah klub malam yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Kuze. Namun mereka malah dijebak oleh Kuze dengan memasangkan bom di ruangan tersebut. Untung robot cuy. Setelah terluka cukup parah, akhirnya mereka kembali dipindai untuk memperbaiki tubuh yang rusak. Dan ternyata Bota memasang bata baru yang memungkinkan dia bisa melihat dalam keadaan gelap, dan pandangan dia bisa menembus dinding, serta bisa melihat Maria Ozawa tanpa busana. Sudahlah. Saat Dr. Dahlin sedang mencari informasi, ternyata datang Kuze dan membunuhnya. Sontak ini membuat mereka semakin gaduh karena Kuze semakin berani cuy. Ternyata Kuze juga mengincar Dr. Carpet, dan mereka pun bergegas ke tempat Carpet diketahui jika ia sedang dalam perjalanan menuju perusahaan Henka. Dalam perjalanan, mobil yang dikendarainya ditabrak yang membuat mereka terhempas dan tak bisa bangkit lagi. Aku terjatuh dalam lautan.
Di sini terjadi peperangan lagi cuy, dan salah satu dari teroris tersebut melarikan diri, namun bebekku terus mengejar sampai pada akhirnya tertangkap dan dihajar habis-habisan. Sebenarnya mereka ini dikendalikan Kuze yang membuat mereka seperti ini. Dan pada saat integrasi, mereka menemukan lokasi tempat Kuze berasal. Singkat cerita, mereka pun bergegas ke lokasi Kuze. Saat sampai ternyata itu juga salah satu tempat produksi tepung tapioka. Narkoba, goblok. Mayor yang memasuki salah satu ruangan melihat banyak mayat yang digantung menggunakan plastik. Anjir, bungkus mayat udah kayak jualan roti cuy. Jaringan yang digunakan oleh Kuze juga menggunakan otak manusia yang membuat ia tidak bisa terlacak dengan mudah. Dan di sini Mayor ternyata digenjrot menggunakan sengatan listrik, bukan sengatan lebah cuy. Mayor yang sudah tidak berdaya lalu ditangkap oleh anak buah Kuze. Ternyata Kuze gugup berbicara coy. Mungkin dia kurang minum Vimax gitu. Of my own creation. When I'm finished in this world. Kuze menjelaskan bahwa dia sama dengan Mayor, tapi dia dibuang karena dianggap gagal. Namun Mayor masih belum percaya kepada Kuze atas apa yang dia katakan. Sampai pada akhirnya Kuze melepaskan Mayor dan menyuruh membunuhnya. Benar saja Mayor menembak Kuze, namun karena Kuze robot, ya agak mempan lah. Goblok. Setelah melihat tato yang ada di nenek Kuze, akhirnya Mayor bertanya. Ternyata bentuk tato itu sama dengan yang sering diingat oleh Mayor. Bota pun datang membawa pasukannya. Singkat cerita, Mayor pun bertanya kepada Dokter Karpet tentang semua ingatan dan masa lalunya. Setelah ia mengetahui ternyata ingatan dia dimanipulasi oleh perusahaan tersebut, Mayor pun ngambek. Anjay, dasar betina. Sudahlah. Setelah ngambek, ia pun balik ke perusahaan HNK. Carter yang telah menyadari jika Mayor sudah tahu tentang masa lalunya, menyuruh Dokter Karpet untuk membunuh menggunakan sebuah racun yang disuntik ke otak. Karena Mayor peran utama dalam film ini, gak lucu gitu kan. Tiba-tiba dalam pertengahan film belum ada ujungnya lalu mati. Kan kurang asik. Karpet pun mengganti racun tersebut dengan cairan marjan. Mayor pun keluar dari ruangan tersebut dengan membawa cairan marjan yang masih tersisa. Lumayan kan buat lebaran, masih ada stok gitu. Akhirnya Carter pun membunuh Dokter Karpet karena berani menentangnya cuy. Namun di sini Carter menelpon yang membunuh Karpet adalah Mayor. Si kakek Daisuke Aramaki pun menghubungi Mayor untuk memastikan siapa yang membunuh Karpet. Akhirnya terungkap jika Carter yang membunuh. Namun Carter di sini menyadap pembicara mereka. Saat kakek ingin masuk ke mobil, ternyata ada orang suruh Carter untuk membunuh kakek. Karena kakek-kakek Jepang kuat-kuat kalau main film, malah semua orang suruhan Carter yang habis dibunuh coy. Siapa di sini yang fans kakek Sugiono? Singkat cerita, Mayor pun ke suatu tempat. Nah, di sini baru terungkap. Ternyata dulunya Mayor berasal dari tempat ini dan nama asli dia adalah Motoko yang dijemput paksa oleh pasukan pemerintah atas pimpinan Carter. Lalu Kuze pun datang. Ternyata Kuze adalah pacarnya Motoko yang bernasib sama dengannya. Jadi gue ceritain lagi nih cuy. Kuze dan Motoko sebenarnya anak remaja pada umumnya dan mereka berdua berpacaran. Tapi mereka berdua tinggal di suatu tempat, kalau di film ini namanya zona bebas hukum. Nah, pada suatu hari mereka diculik oleh para tentara untuk dijadikan objek eksperimen. Nah, nama asli Kuze sendiri adalah Hideo Kuze dan pacarnya Motoko Kusunagi. Dokter yang tahu mereka ada di tempat itu tidak tinggal diam. Dia mengirim sebuah robot untuk membunuh Kuze dan juga Mayor. Namun Mayor yang telah minum obat Vimax tidak tinggal diam cuy. Dia menghancurkan otak robot itu walaupun tangan kirinya putus dan membuat ia sangat rusak. Tetapi Carter tidak hanya menyerang menggunakan robot. Anak buah suruhan Carter juga menggunakan heli untuk menembak mereka. Kuze yang tertembak di bagian kepala langsung meninggoy di tempat. Bantuan akhirnya datang dan penembak yang ada di heli berhasil dilumpuhkan oleh Saito, yaitu penembak jitu dari perusahaan Henka. Kakek yang sudah mengetahui keburukan Carter lalu menghampirinya untuk memesan bakso. Saat Carter ingin menembak kakek, dengan kecepatan Saitama ternyata kakek duluan menembak yang membuat Carter meninggal. Kakek Jepang dilawan gitu ya cuy, kalau soal tembak menembak. Sudahlah. Mayor dan ibunya pun ke makam Motoko untuk melihat-lihat. Film ini ditutup dengan Mayor yang masih berada di Distrik 9.
Oke, bagaimana filmnya menurut kalian? Kalau menurut gue sih sangat seru dan epic karena karakter utamanya digali sangat dalam gitu ya cuy. Cuma endingnya agak kurang seru gitu. Harusnya Mayor yang membunuh Carter karena yang membuat masalah ini semua adalah Carter. Ini malah kakek-kakek Jepang gitu ya cuy. Sudahlah. Terima kasih kalian setelah menonton. Jika kalian suka silahkan like, comment, and subscribe. And see you the next video. Bye.